cutimu, nanti untuk hilang. Kamu nanya. Ingin mempermudah tugas-tugas sehari-hari kalian, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kreativitas. Peristiwa yang menarik perhatian publik kembali terjadi ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SMA Negeri 66 Jakarta. Dalam suasana santai, Gibran secara tiba-tiba duduk di barisan belakang bersama para siswa, mengejutkan banyak dari mereka. Aksi ini menciptakan kesan akrab antara seorang wakil presiden dan para siswa, yang kemudian menuai banyak pujian dari warganet. Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyoroti pentingnya kecerdasan buatan, Artificial Intelligence AI, dalam membantu meningkatkan produktivitas dan kreativitas pelajar. Ia juga menekankan bahwa teknologi ini dapat mengasah kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, namun tetap harus digunakan secara bertanggung jawab. Hal ini disampaikan Gibran saat meninjau program nasional digital AI, Pandai, di SMA Negeri 66 Jakarta, yang digelar pada Rabu, 12 Maret 2025, di Jalan Bango 3 nomor 71, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Program tersebut diselenggarakan oleh HICO, komunitas AI terbesar di Indonesia, sebagai bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan melalui pemanfaatan kecerdasan buatan. Sebagai sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas berbasis AI, Gibran mengingatkan siswa SMA N66 agar bijak dalam menggunakan teknologi ini. Ia juga menggarisbawahi pentingnya tidak sepenuhnya bergantung pada AI tanpa memahami konsep-konsep dasar yang diajarkan oleh para guru. Menurutnya, AI seharusnya menjadi alat yang membantu siswa menemukan solusi, bukan sekadar jalan pintas untuk mendapatkan jawaban instan. Ini bukan soal langsung mencari jawabannya, tetapi soal menemukan formula yang tepat dan kemudian berusaha memahami jawabannya sendiri, ujarnya. Gibran juga menegaskan bahwa Indonesia harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak kalah dengan negara-negara lain yang lebih dahulu memberikan bekal keterampilan AI kepada generasi muda mereka. Ia berpesan bahwa mereka yang tidak bersedia belajar dan beradaptasi dengan AI akan tertinggal oleh individu yang mampu memanfaatkannya. AI tidak akan pernah menggantikan peran manusia sepenuhnya. Namun, manusia yang tidak menggunakan dan memanfaatkan AI akan tertinggal dari mereka yang melakukannya, jelasnya. Ia kembali mengingatkan bahwa teknologi ini tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari solusi instan tanpa pemahaman mendalam. AI, kata Gibran, hanyalah alat bantu untuk mengembangkan pola pikir kritis dan mendalami konsep yang diajarkan. AI bukan untuk jalan pintas. Kalian tetap harus mempelajari dan menggunakan rumus-rumus yang diajarkan oleh guru, ucapnya. Gibran turut memberikan apresiasi kepada SMA N66 Jakarta yang telah menghadirkan perhatian khusus terhadap pemanfaatan AI dalam pendidikan. Ia berharap sekolah-sekolah lain dapat mengikuti langkah ini demi mempersiapkan para siswa dengan keterampilan yang relevan di era digital. Bersama komunitas anak muda pecinta AI, Gibran dorong pemanfaatan teknologi untuk kemajuan bangsa. Jakarta, Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka bersama komunitas anak muda pecinta Artificial Intelligence, AI, melangsungkan audiensi di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat, 28 Februari 2025. Dalam pertemuan tersebut, dia menegaskan inovasi berbasis AI merupakan salah satu pendorong utama kemajuan bangsa. Menurutnya, hal itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia. AI bukan hanya tentang teknologi canggih, tetapi juga bagaimana dapat menjadi alat untuk mempermudah akses bagi masyarakat, alat pencari referensi mendalam tentang berbagai disiplin ilmu, hingga membantu penyelesaian masalah nyata di masyarakat, tulis siaran pers dari kantor Sekretariat Wakil Presiden, seperti dikutip Sabtu, 1 Maret 2025. Gibran juga mengapresiasi semangat anak muda dalam mengembangkan kecerdasan buatan, terutama di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan industri kreatif. Dia melihat, talenta digital Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat global. Dia pun memotivasi agar anak-anak muda Indonesia bukan hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga menjadi inovator dan pencipta solusi berbasis AI yang berdampak luas bagi masyarakat. Sebab sebagai bagian dari pemerintah,
dirinya berjanji akan terus mendukung pengembangan talenta digital melalui kebijakan yang pro-inovasi. Wapres mendorong anak-anak muda Indonesia, khususnya yang saat ini berada di jenjang sekolah menengah atas, SMA, maupun SMK mendapatkan akses yang mudah untuk mempelajari AI. Hal ini sebagai upaya mempersiapkan generasi unggul yang mampu menghadapi tantangan di masa depan, jelas siaran pers. Antusiasme anak muda terhadap AI. Sejalan dengan Wapres, salah satu peserta audiensi yang tergabung dalam komunitas AI CEO, Tommy Teja menyampaikan walaupun AI merupakan hal yang tergolong baru di Indonesia, namun antusiasme terhadap bidang ini mulai naik, khususnya di kalangan generasi muda. Sebenarnya kita melihat dari anak muda di Indonesia, AI ini kan satu hal yang baru dan di tempat-tempat komunitas kita melihat awalnya skeptis, orang Indonesia belum untuk AI. Tapi saat kita ngebangun komunitas ini, ternyata orang-orang banyak yang antusias sekali terhadap AI dan apalagi generasi muda, tuturnya. Untuk itu, kata Tommy, AI CEO sebagai komunitas AI terbesar di Indonesia saat ini, siap untuk mendukung visi pemerintah dalam memanfaatkan AI untuk kemajuan bangsa dan akan mulai dengan langkah-langkah konkret untuk implementasinya. Kita ada bikin program namanya program Giving Back, jadi ini seperti program nasional di mana kita ngajarin anak-anak Indonesia ke sekolah-sekolah buat belajar AI, urai Tommy. Senada dengan itu, Rizaldi Sistiabudi dari AI Fakulti Universitas Pelita Harapan, UPH, menyampaikan pentingnya edukasi AI di perguruan tinggi, sedangkan rekanan lainnya, Rizky Fahmi dari Solusi Remaja AI membahas kebutuhan murid SMA dalam memahami teknologi AI. Pada bidang geopolitik, Gusti Ayu memaparkan pemanfaatan behavioral science dalam pengembangan AI, dan Nikolaus Adrian Wicaksono memperkenalkan karya seni berbasis AI sebagai media ekspresi kreatif. Sementara itu, Wafa Taftazani dari toolsofhumanity.com membahas teknologi World AI Scanner sebagai upaya verifikasi identitas digital berbasis biometrik. Terakhir, ada Brilian Fairiandi yang mempresentasikan karya kreatif berbentuk foto dan video AI bertema Jakarta bersalju.